Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Kewirausahaan kelas AC yang diketuai oleh Muhammad Firdaus Zamzami dengan NIM 2020210455, kemudian Sofiatul Karima 2020210079. Selanjutnya saya sendiri Durarko Bibusaina dengan NIM 2020210293. Dan yang terakhir Adinda Cahya Kamila dengan NIM 2020210368 yang akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa dengan judul Recyclog. Nah, pertama di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa kami memilih Recyclog atau jam daur ulang multifungsi sebagai penghias dinding dan juga penunjuk waktu. Nah, pertama karena dengan semakin berkembangnya zaman, hiasan ruangan saat ini tuh sangat diminati oleh banyak kalangan. Nah, terutama nih dari peminat hiasan ruangan ini agar jam dinding terlihat menarik itu dipertimbangkan. Jadi, untuk memperindah suatu ruangan dengan keunikannya juga sebagai pengingat waktu. Jadi, maka dari itu kami memilih bahan daur ulang untuk sebagai inovasi produk kami yang bernilai guna, juga berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik. Jadi dengan menciptakan Recyclog atau produk jam yang ramah lingkungan ini tuh juga memiliki keunikan dalam segi desain dan juga bahan dasar yang digunakan juga bisa menjadi hiasan interior di ruangan sekaligus bisa membantu dalam pengurangan penggunaan sampah plastik dan mendaur ulang dengan baik sehingga menjadi sebuah produk yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga lingkungan. Nah, diharapkan juga tim kami itu bisa mengembangkan kreativitas agar produk yang bisa dipasarkan itu mampu diterima baik oleh pasar. Seperti itu. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT dari Recyclog ini. Jadi pada penjualan produk Recyclog ini tuh ada beberapa faktor yang terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan juga ancaman atau threat. Jadi pada kekuatan itu produk kami itu memiliki keunikan, desain dan juga bahan yang ramah lingkungan. Terus kami juga menyediakan custom di mana pelanggan itu bisa bebas memilih desain yang diinginkan sesuai selera seni mereka. Nah, kemudian untuk kelemahannya, kan di balik kekuatan itu pasti ada kelemahan ya. Jadi produk kami ini pada bagian daya ketahanannya karena berasal dari bahan daur ulang. Yang mana daya ketahanannya itu lebih pendek. Namun kita itu pasti akan mensterilkan bahan dasar kami dan dibersihkan dengan benar agar tetap higienis. Kemudian untuk opportunistisnya atau peluangnya pada produk kami itu dengan inovasi yang kami gunakan pada produk kami mampu menarik masyarakat nih agar tertarik. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya aktivitas pengurangan limbah sampah ya. Lalu, sedangkan untuk threads-nya yaitu pada produk kami adalah dari penjualan itu masyarakat masih asing dengan produk yang berbahan dasar plastik, jadi daya saingnya itu cukup tinggi. Kemudian di sini ada analisis dari kompetitor. Nah, kami akan membandingkan produk Recyclog kami dengan dua kompetitor yaitu dari Wooden Pro dan juga Dera Shop. Nah, Wooden Pro ini merupakan jam dinding dari motif kayu coklat dengan harga yang awalnya 71.500 kami didiskon menjadi 48.000, dan kemudian dari Dera Shop yaitu jam dinding akrilik dengan harga 40.000 hingga 60.000 menjadi 26.800 hingga 43.200.
Next. Nah, di sini kami akan membandingkannya tuh dari kualitas daya tahan produk, desain, dan juga pemasangannya nih. Nah, untuk Wooden Pro sendiri itu kualitas dan daya tahan produknya itu ada ya cukup baik karena dia dari kayu yang mana itu pasti tahan. Sedangkan dari Dera Shop ini tuh dari stiker yang mana pasti mudah mengelupas jika terkena air. Kemudian dari Recyclock sendiri itu daya tahannya itu kuat ya karena dari bahan daur ulang. Yang mana plastik sendiri itu karena sulit diuraikan, jadi kan bisa didaur ulang kembali. Kemudian untuk desainnya, untuk Wooden Pro ini tidak ada karena dia hanya jam dinding biasa yang pada umumnya lah standar berbentuk lingkaran. Dan untuk Dera Shop sendiri desainnya ini cukup unik. Jadi karena dia dipasang atau ditempel satu-satu itu bisa dikreasikan sesuai keinginan konsumen. Begitu juga dengan Recyclock. Ini kami juga menyediakan custom dan kami bentuknya bisa unik ya, ada lingkaran-lingkaran dari tutup botol kami buat berbeda lah. Nah, kemudian untuk proses pemasangannya, Wooden Pro ini cukup mudah, tinggal dipasang di dinding dengan paku yang sudah menancap di dinding. Sedangkan begitu juga dengan Recyclock juga. Namun untuk Dera Shop ini tuh tidak ada karena dia sulit ya karena dipasang satu persatu. Jadi jika konsumen tidak teliti, jamnya tuh akan tidak simetris, tidak sesuai penunjuknya. Kemudian untuk harganya sendiri, Wooden Pro tadi kan yang paling mahal ya, dari harga aslinya 71.500, sedangkan untuk Dera Shop sendiri 60.000. Maka dari itu kami menjual dengan harga cukup terjangkau yaitu 40.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Karimah dengan NIM 2020212100079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk, di mana produk yang kami jual ini memiliki nama produk yaitu Recycle Clock, di mana recycle ini memiliki arti sebagai daur ulang dan clock itu jam. Nah, lalu kita juga menampilkan foto produk yang kita jual ini seperti apa. Ya, ini foto jam kita yang berbahan dasar dari sampah plastik. Lalu kita juga menggunakan kemasan untuk mengirimkan produk kami ke konsumen ini tentunya dengan menggunakan kemasan yang aman dan juga menarik. Dan kita juga menggunakan brosur atau poster guna untuk memasarkan atau memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi pasar kami, yaitu menargetkan ke kalangan umum, mulai dari kalangan remaja sampai orang dewasa. Dan untuk targeting ini, target pasar kami ini sebenarnya untuk semua kalangan, terutama untuk kalangan remaja hingga dewasa. Dan selanjutnya yaitu positioning, di mana kami menjualnya di marketplace melalui aplikasi Shopee dan juga media sosial. Contohnya ini seperti Instagram dan juga media sosial WhatsApp. Next, lalu saya akan membahas mengenai bisnis model Canvas, di mana untuk customer segmennya itu sendiri mulai dari kalangan remaja, kisaran usia 15 tahun sampai 20 tahun, dan mulai dari dewasa usia 20 tahun sampai 40 tahun. Lalu selanjutnya untuk customer relationship ini kami memberikan potongan harga atau promo atau diskon tertentu untuk setiap produk yang kami jual, dan juga setiap pembelian produk pada tanggal tertentu atau tanggal misalnya seperti event Shopee, kita juga memberikan freebies ke konsumen. Dan untuk channelnya ini yaitu terdiri dari poster, sosial media, dan testimoni dari konsumen yang sudah mencoba atau membeli produk kami. Lalu selanjutnya yaitu value proposition, di mana value yang didapatkan
oleh konsumen, yaitu dapat meminimalisir sampah atau limbah plastik dan juga mengubah sampah atau limbah plastik menjadi barang yang bernilai jual dan memiliki nilai guna bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu customer akan merasa senang dan berminat terhadap produk yang telah kita buat karena produk ini ramah lingkungan dan juga menarik gitu karena kita membuatnya ini dengan kreativitas. Jadi kita memaksimalkan agar produk kami ini bisa diterima dengan baik oleh konsumen kita. Lalu untuk key activity di mana kami membangun kerjasama dengan pihak eksternal, setelah itu mendaur ulang limbah menjadi produk recycle dan juga memajukan promosi dengan mengembangkan media platform digital. Lalu untuk key resource ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama bahan baku, alat, dan tenaga kerja. Untuk bahan baku sendiri itu terdiri dari tutup botol, sendok plastik, mesin jam, karton, dan stiker. Lalu untuk alatnya itu ada alat lem tembak, lem, gunting, cutter, paku, dan jangka. Nah, untuk tenaga kerjanya yang dibutuhkan dalam memproduksi, dalam proses produksi dan juga proses pemasaran ini, yaitu terdiri dari 2 orang untuk bagian produksi dan 2 orang untuk bagian marketing. Selanjutnya yaitu key partners, di mana key partners dari bisnis model Kanvas Recycle Coffee ini yaitu yang pertama pengelola TPS, kedua supplier packaging, dan yang ketiga adalah supplier jam dinding. Lalu selanjutnya yaitu cost structure, di mana cost structure ini terdiri dari biaya tetap. Dan juga untuk revenue stream ini terdiri dari harga produk, modal, dan juga profit. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis keuangan, di mana analisis keuangan ini kita membahas modal kerja dulu yang pertama, di mana anggota kami ini berjumlahkan 4 anggota, dan setiap anggota ini memasukkan modal sebesar 1.338.000 sehingga kita kalikan 4 totalnya menjadi 5.350. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung biaya produksi. Nah, biaya produksi ini terdiri dari 2 yaitu biaya tetap fixed cost dan juga biaya variabel atau variable cost. Untuk biaya tetapnya itu sendiri terdiri dari gunting, lem tembak, cutter, jangka, dan penggaris sehingga total biaya yang dikeluarkan dalam biaya tetap ini sebesar 312. Lalu selanjutnya untuk biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari bahan baku. Nah, bahan baku yang kita gunakan ini kan sampah limbah plastik, yaitu tutup botol, ada karton board, mesin jam, dan juga bahan pembantu seperti glitter dan juga jasa produksi seperti stiker dan lain-lainnya ini seperti kemasan yang kita gunakan, yaitu seperti box dan bubble wrap. Sehingga total biaya variabel yang dikeluarkan saat proses produksi itu sebesar 4.784.500. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan dari total biaya tetap dan juga total biaya variabel sehingga total biaya produksi sebesar 5.096.500. Lalu saldo kas ini sisanya sebesar 253.500. Ini hasilnya dari modal kerja dikurangi dengan total biaya produksi. Nah, lalu kita menghitung harga pokok produksinya. Nah, di sini ada jumlah unit produksi. Jumlah unit produksi yang kita produksi ini 70 unit, harga pokok produksi ini Rp72.807, dan harga jual per unit ini sebesar Rp40.000, dan laba per unit didapatkan sebesar Rp32.807. Nah, laba per unit ini diperoleh dari harga pokok produksi dikurangi oleh oleh harga jual per unit. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai break-even point, di mana break-even point ini adalah menghitung nilai titik impas berdasarkan yaitu break-even point unit dan juga break-even point rupiah. Nah, cara menghitungnya ini untuk BEP unit 312 dibagi 40.000, ini harga jual per unit, lalu dikurangi oleh 68.350 rupiah, ini didapatkan oleh biaya variabel per unit, sehingga hasilnya untuk break even point unit ini sebesar 11 unit.
Lalu untuk menghitung BEP rupiah yaitu 312 dibagi 28.350 ini untuk marginnya dibagi 40.000 rupiah ini harga jual per unit. Nah, sehingga 312 dibagi 0,70. Nah, hasilnya untuk break even point rupiah sebesar 445.714 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aliran cash flow, di mana aliran kas yang kita hitung atau yang kita rencanakan ini terdiri dari 24 bulan atau 2 tahun. Di mana untuk bulan pertama saldo awal sebesar Rp668.000 dan untuk saldo akhir sebesar Rp284.459. Nah, saldo akhir pada bulan pertama ini akan digunakan sebagai saldo awal pada bulan selanjutnya atau bulan kedua. Untuk langkah seterusnya ini dilakukan secara bersamaan dan juga diikuti oleh berapa banyak penjualan yang timbul pada bulan tersebut dan juga pengeluaran yang ada. Setelah itu untuk bulan ke-24 saldo awal diperoleh sebesar Rp1.215.061 dan saldo akhir pada bulan 24 sebesar Rp1.286.041. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indah Jaya Kamila dengan NIM 368 akan melanjutkan presentasi bagian metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan pada produk kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu kami melakukan persiapan. Nah, dalam persiapan di sini kami melakukan yang namanya rapat koordinasi tim yang berisikan mengenai rencana-rencana yang akan kami lakukan seperti pada tahap produksi, kemudian packaging, terus kemudian kami juga menentukan bagaimana nanti kami itu memproduksi di lokasi di mana, kemudian kami menjualkan produk yang kami buat itu nanti bagaimana, strateginya bagaimana, terus kemudian bagaimana untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya, dan yang terakhir kami juga mempersiapkan tentang bagaimana evaluasi pada saat kami selesai melakukan produksi. Nah, selesai melakukan persiapan, di sini kami melakukan produksi. Nah, di dalam produksi ini kami itu menentukan lokasi yang dimana lokasi kami itu untuk membuat produk kami itu di salah satu rumah tim kami. Kemudian kami di sini juga menentukan peralatan, bahan baku itu apa saja yang memang pantas untuk dipakai dalam tahap produksi ini. Kemudian sistem-sistem seperti apa yang akan kami gunakan dalam tahap produksi ini. Kemudian selanjutnya yaitu packaging. Nah, dalam packaging di sini kami juga menentukan bahan-bahan kemasan yang bagaimana, yang aman, yang ketika nanti akan kami kirim kepada calon customer. Kemudian bagaimana kami membuat dalam mempackaging, kemudian jumlah produksi yang kami buat itu berapa per per produksi itu berapa. Biasanya kami itu membuat 3 sampai 5 produk ya yang kami buat. Kemudian selanjutnya di sini ada penjualan. Nah, di dalam penjualan di sini kami itu merancang strategi-strategi bagaimana yang akan kami gunakan untuk media promosi juga. Nah, di dalam promosi ini kami juga menggunakan Instagram dan WA, kemudian strateginya kami juga memasarkannya selain melalui sosial media, kami juga bisa dari mulut ke mulut. Kemudian kerjasama penjualan. Nah, di sini kami itu belum menentukan ya tentang kerjasama produk kami kepada kayak toko-toko yang lain. Nah, nanti itu bisa kami rancang untuk strategi keberlanjutan usaha kami. Nah, setelah penjualan di sini ada pengembangan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kerjasama untuk strategi keberlanjutan usaha kami ke depannya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini biasanya kami lakukan itu di tahap akhir setelah pembuatan dari tahap produksi, kemudian packaging, penjualan, pengembangan. Nah, tentang juga bisa pada saat
barang kami itu sampai di tangan customer. Nah, biasanya kan kalau di apa ya, kayak di Shopee itu kan ada yang namanya testimoni. Nah, itu kan dari si customer itu biasanya kan memberi rating tentang produk kami itu bagaimana, dari kepuasan dari 1 sampai 5. Terus kemudian mereka barangkali juga menambahkan komen-komen seperti sebenarnya produknya sudah baik, tapi masih ada saran-saran yang ingin dikasih. Nah, itu biasanya kami melakukan evaluasi di situ tentang bagaimana sih produk kami itu ke depannya agar lebih baik, dan si calon customer ini tuh sudah sangat puas terhadap produk kami. Dan di evaluasi di sini kami juga membahas mengenai upaya-upaya kami dalam memberlanjutkan usaha kami ke depannya itu bagaimana. Bisa di next. Boleh minta tolong di next. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai persiapan kegiatan. Nah, persiapan kegiatan di sini yang pertama itu pasti ada, kami itu memilih alat dan bahan yang sekiranya itu pantas digunakan untuk produksi. Nah, di sini kami juga meminimalisir untuk barang-barang yang hanya apa ya, kayak yang digunakan aja, jangan sampai ada alat dan bahan yang tidak dipakai gitu. Kayak selain untuk meminimalisir biaya, kami juga tidak ingin gitu boros dalam melakukan tahap produksi dalam pemilihan alat dan bahan. Seperti alat dan bahan di sini yang pertama ada gunting, terus kemudian lem tembak, cutter, jangka, penggaris, kemudian bahannya tutup botol. Yang pasti kami kan di sini memakai barang bekas ya. Jadi kami juga memilih milah-milah sampah sampai yang memang pantas digunakan untuk produksi ini kan juga harus baik. Nggak mungkin kan kita itu memilih barang bekas yang kotor yang nggak layak dipakai. Terus ada karton board, kemudian mesin jam, glitter, stiker, box, dan bubble wrap. Nah, dalam persiapan kegiatan di sini itu selanjutnya ada yang namanya proses pembuatan. Nah, di sini kan termasuk ke dalam proses produksi yang meliputi yang pertama selain yang tadi mempersiapkan alat dan bahan untuk proses produksi, kemudian kami juga mendesain logo brand yang akan ditempelkan nanti pada produk kami yaitu Recycle Clock. Kemudian kami membuat dan mengemas bahan produksi seperti dari packaging tentang bagaimana produk kami itu sudah waktunya untuk packaging. Kemudian ada finishing dan pengecekan produk. Kami juga memastikan bahwa produk kami itu tidak lecet ketika datang di tangan customer nantinya. Yang terakhir ada packing produk. Nah, kemudian selanjutnya setelah proses pembuatan ada proses pemasaran. Nah, di proses pemasaran di sini ini ada seperti yang sudah dijelaskan mengenai segmentasi, targeting, dan positioning tadi oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang kami gunakan. Yang pertama itu ada dua ya. Yang pertama ada penyebaran informasi secara langsung, yang dimana penyebaran ini itu dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Nah, penyampaiannya itu langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan seperti bisa mengikuti berbagai pameran kewirausahaan. Kemudian bisa juga mengikuti seminar kewirausahaan itu juga bisa. Nah, sedangkan penyampaian langsung kepada individu itu ya langsung dilakukan secara kayak langsung kepada individunya itu yang bersangkutan untuk membeli produk kami. Nah, penyebaran informasi yang kedua itu secara tidak langsung. Nah, penyebaran informasi secara tidak langsung di sini itu dapat melalui media sosial yang dimana yang biasa disebut dengan strategi internet marketing. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di yang tadi, yang di bagian apa namanya metode pelaksanaan yang bagian penjualan. Nah, di sini kan ada promosi penjualannya kami itu melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Nah, itu sudah tercantum juga di Instagram kami, Recycle, bisa langsung dicek. Di situ jika rekan-rekan yang ingin membeli atau yang ingin melihat-lihat bisa langsung untuk kontak kami di WhatsApp dan bisa melihat juga di melalui Instagram kami. Nah, terus yang kemudian yang terakhir ada membuat pengemasan yang menarik. Nah, ini yang pasti kami di sini itu apa ya, kayak totalitas untuk membuat kemasan kami itu lebih menarik ya, dan bisa menarik para calon konsumen. Nah, bisa di next lagi. Next.
Nah, yang sebelumnya. Nah, tadi setelah ada persiapan kegiatan, di sini ada pelaksanaan kegiatan yang dimana kami yang pertama yaitu menyiapkan bahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kami sangat teliti sekali ya dalam menyiapkan bahan yang dimana kami juga menggunakan barang bekas. Kami juga harus memedulikan nomor satu tentang kebersihan yang dimana nanti juga akan dikelola oleh konsumen juga dari mulai tutup botol, kemudian sendok seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini memilah alas jam. Memilah alas jam seperti kami menggunakan karton board yang pasti tidak letoy pada saat jam nantinya itu dipasang di dinding, nggak rusak juga kan biasanya ada yang orang menggunakan alas jam itu lama-kelamaan tuh kayak rapuh gitu loh, rapuh gitu bahannya kan nggak enak juga kan. Pasti nanti dari customer juga akan kayak apa ya kayak protes gitu loh kenapa kok bisa seperti ini. Nah itu kami juga sangat teliti sekali dalam memilah alas jam. Nah kemudian tahap selanjutnya di sini ada proses pengukuran. Di sini kami juga mengukur jam itu tidak kekecilan dan tidak kebesaran yang dimana kami juga mengukur sepantasnya jam ya yang untuk di apa ya ditaruh di dinding gitu kan. Orang juga melihatnya nggak kayak harus menyipitkan mata untuk melihat jam berapa. Nah itu kami juga sangat teliti dalam memilih ukuran pada jam kami. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pelekatan bahan. Nah, karena di sini kami tuh kebanyakan menggunakan teknik lem ya. Jadi melekatkan bahan di sini kami juga memilih lem yang memang cocok untuk produk kami pada saat nanti kalau jamnya itu kayak ditempelkan nggak mungkin ya kita tuh milih kualitas lemnya itu yang abal-abal kan nggak mungkin. Kami juga harus memilah lem apa yang memang itu pantas untuk dipakai produk kami. Nah, yang terakhir di sini ada finishing. Di sini kami juga ngecek apa aja yang kurang, apa aja yang masih belum sempurna. Di sini kami juga menyempurnakan tentang ada kemiringan, mungkin ada kayak kesalahan sedikit. Nah, itu harus kami teliti lagi pada tahap finishing. Bisa di next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada keberlanjutan usaha. Nah, di dalam tahapan keberlanjutan usaha kami yaitu Recyclog, dalam tahun 2022 tahun ini kami itu penciptaan produk dan peluncuran produk. Nah, di sini kami juga setiap tahunnya itu mentargetkan kurang lebih 50 sampai 100 unit ya untuk tiap tahunnya biar kami juga bisa kayak menerka-nerka gitu gimana sih tentang produk kami setiap tahunnya itu laku berapa produk seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2023 di sini kami mulai menambahkan varian, menambahkan kayak jenis-jenis jam kami itu nantinya bagaimana. Kan tahun ini kami masih bundar ya. Nanti mungkin tahun depan itu kami sudah meluncurkan jenis-jenis produk kami itu kayak misal dari bentuk ya, nggak hanya bundar, mungkin kami nanti bisa mengcustom sedikit itu juga bisa. Kemudian produk marketplace kami juga kami tambahkan dan yang pasti strategi targetnya 50 sampai 100 unit per tahunnya. Nah, selanjutnya tahun 2024. Nah, di sini kami juga mulai untuk mengembangkan kualitas produk kami. Kami juga menguatkan juga tentang kualitas produk kami yang pasti kami juga harus meningkatkan juga untuk nanti datang ke customer-nya juga dan yang pasti unitnya ditambahkan juga setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2025 di sini kami mulai diversifikasi produk dan mentargetkan sampai 400 unit. Nah, untuk tahun 2026 kami ini ada pemikiran untuk kerjasama dengan produk lain. Nah, itu bisa kayak kerjasama kayak apa ya, mungkin dari nama atau mungkin dari bentuknya itu bisa di custom lewat produk kami. Mungkin dari bentuk-bentuk, terus mungkin ada juga penambahan warna itu kan yang pasti bisa menarik ya dari calon customer. Nah, yang pasti juga kami menargetkan sampai 500 unit. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Firdaus Syami dengan 20020215455. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai rekapitulasi rencana anggaran biaya.
Untuk jenis pengeluaran bahan habis pakai dari sumber dana Belmawa sebesar 500.000 dan dari sumber dana dari perguruan tinggi 346.500. Lalu untuk jenis pengeluaran untuk sewa dan jasa alat-alat pembuatan produk ini sumber dana dari Belmawa 200.000 dan dari perguruan tinggi 68.000. Untuk jenis pengeluaran transportasi lokal yaitu dari Belmawa 100.000 dan dari sumber dana dari perguruan tinggi 50.000 dan untuk lain-lain dari Belmawa 200.000 dan perguruan tinggi 75.000. Jadi jumlah yang dianggarkan seluruhnya yaitu 1.539 untuk total dari Belmawa 1 juta dan dari perguruan tinggi sumber dana dari perguruan tinggi 539.500 dan backup sumber dana yaitu berjumlah 1.539.500. Bisa di next. Untuk keberlanjutan usaha untuk jenis kegiatan pada usaha kami ini kami melaksanakan pada 4 bulan. Untuk bulan pertama kami melaksanakan persiapan proposal usaha. Dengan berjalannya waktu pada bulan kedua kita tetap mengcek untuk persiapan proposal usaha dan mensurvei lokasi usaha dan bahan baku. Dan di bulan kedua ini juga kita mengadakan penggadaan peralatan. Dan pada memasuki bulan ketiga, kami tetap juga mempersiapkan proposal usaha dengan penanggung jawab semua anggota keluarga. Nah, untuk selanjutnya keberlanjutan usaha. Untuk jenis kegiatan persiapan proposal usaha kami laksanakan pada bulan pertama. Dan untuk pada bulan kedua kami juga melakukan persiapan proposal usaha, survei lokasi usaha dan bahan baku. Dan kita juga melaksanakan penggandaan peralatan. Dan untuk memasuki bulan ketiga, kita semua anggota itu juga melaksanakan persiapan proposal usaha untuk final checkingnya dan melakukan survei lokasi usaha dan bahan baku. Dan pada bulan ketiga ini juga melakukan pengadaan peralatan, pengadaan media promosi, menjalankan usaha dan pemasaran produk. Dan untuk di bulan keempat, kami melaksanakan pengadaan media promosi, menjalankan usaha dan pemasaran produk. Dari keberlanjutan usaha yang kami susun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan job desk para anggota masing-masing. Bisa di next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.